Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar pagi ini kalian semua di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, bahagia rasanya itu pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian lewat pembelajaran online kita pagi hari ini. Pelajaran kita pagi ini adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan Ibu masih ingatkan kepada kalian bahwa buku paket yang kita gunakan untuk mata pelajaran PPKN tetap masih sama, yaitu buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan SMA Negeri 1 Krayan. Baik anak-anak sekalian, pagi ini materi yang akan Ibu sajikan pada kalian semua adalah tentang ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bab ini atau pokok bahasan ini di buku paket kalian bisa kalian buka di halaman 144 buku PPKN awal 11. Silakan kalian buka semuanya, dan sebelum kita mulai, Ibu akan berbicara dulu tentang cinta anak-anak sekalian. Kenapa kita berbicara tentang cinta? Karena cinta ini juga nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Cinta anak sekalian, cinta itu adalah sesuatu yang universal sekali, sangat umum sekali anak sekalian. Kalau Ibu bertanya pada kalian semua, apakah kalian bisa mendefinisikan tentang cinta, kalian pasti semuanya akan bisa menjawab apa itu cinta. Karena apa? Karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa cinta itu, arti cinta itu tergantung dari sudut mana kita memandang arti kata cinta. Karena banyak macam-macam cinta itu anak sekalian. Ada cinta Nabi kepada umatnya dan sebaliknya. Ada cinta orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Ada cinta kalian terhadap sesama saudaranya. Tetapi yang ada kaitannya dengan pokok bahasa kita pagi ini adalah cinta kita kepada bangsa, negara, dan tanah air sekalian. Nah ini anak sekalian, tanah air mana? Tentunya tanah air yang kita cintai ini yaitu tanah air dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kita masuk anak sekalian, tapi sebelum masuk Ibu kembali anak sekalian untuk menyegarkan kalian semua. Mungkin perlu sebelum Ibu memaparkan apa itu ancaman, kemudian bagaimana kita macam-macamnya, bagaimana strateginya itu, kita perlu dulu menyegarkan diri kita tentang seperti apa wilayah negara Indonesia yang membentang dari barat sampai ke timur atau dari Sabang sampai Merauke ini. Kita nyanyi bersama ya anak sekalian. Baik, Ibu akan pandu dari sini dan kita nyanyi sama-sama. Lagunya, sebentar dulu, lagunya itu adalah Dari Sabang Sampai Merauke, karangan R. Suharjo. Kita mulai anak sekalian ya. 3, 2, 1, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah itu anak sekalian, lagu yang sudah kita nyanyikan bersama. Apa makna yang bisa kita ambil dari lagu itu? Kalau kalian mendengar lagu itu, tentu kalian akan bisa melihat bagaimana luasnya Indonesia ini yang membentang dari barat sampai ke timur, dengan pulau-pulaunya, dengan banyak pulaunya, dan keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Itulah pluralisme yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman inilah nantinya yang bisa menimbulkan perpecahan atau ancaman di kalangan Indonesia itu sendiri. Baik, kalau begitu anak sekalian, kita masuk saja ke materi kita tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman anak sekalian. Apa itu ancaman? Ancaman itu adalah sesuatu yang mengancam anak sekalian dan membahayakan
kedudukan atau kedaulatan dari sebuah negara. Itu adalah ancaman. Sekarang kita lihat apa saja bentuk-bentuk atau macam-macam dari ancaman itu. Macam-macam atau bentuk ancaman itu ada yang namanya ancaman ideologi, ada ancaman politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau biasa disingkat IPOLEK-SOSBUD-HAN. Itu anak sekalian. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu sekarang, apa macam-macam bentuk ancaman di IPOLEK-SOSBUD-HAN kami. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu ancaman di bidang ideologi. Ideologi, ancaman itu salah satu contohnya komunisme, anak sekalian. Komunisme itu adalah salah satu bentuk ancaman terhadap ideologi yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui semua, ideologi yang dianut bangsa Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Jelas di sana, Pancasila di sila pertama itu sudah jelas tertera. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata ketuhanan yang Maha Esa itu berarti semua warga negara Indonesia itu adalah orang-orang yang meyakini tentang keesaan Tuhan. Itu anak-anak sekalian. Jadi itu juga bisa menjadi, komunisme itu bisa menjadi ancaman terhadap ideologi negara. Itu tadi dulu. Sekarang kita beralih ke macam ancaman yang kedua, yaitu politik. Bentuk ancaman di bidang politik ini bisa dari luar dan juga bisa dari dalam negeri. Kalau dari seperti apa ancaman politik dari luar itu? Misalnya seperti tekanan politik terhadap Indonesia. Seperti apa? Misalnya intimidasi, provokasi, blokade politik, itu adalah bentuk ancaman atau macam ancaman yang datang dari luar negeri. Kalau bentuk ancaman politik yang datang dari dalam itu, misalnya seperti pengerahan massa misalnya. Pengerahan massa ini juga merupakan pengerahan massa. Maksud ibu, pengerahan massa itu merupakan ancaman untuk misalnya untuk menumbangkan kekuasaan yang sah. Itu adalah bentuk daripada ancaman politik dari dalam negeri. Itu tadi ancaman dari bidang politik. Sekarang bagaimana ancaman di bidang ekonomi? Nah, ancaman di bidang ekonomi ini itu bisa dari pengaruh negatif globalisasi ekonomi, dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Misalnya seperti apa? Indonesia nantinya akan bisa dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Kalau Indonesia sudah dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, itu nanti akan memperparah keadaan perekonomian negara Indonesia itu sendiri, anak sekalian. Nah, sekarang kita beralih ke ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini juga bisa berasal dari dalam negeri dan juga bisa dari luar negeri. Seperti apa ancaman dari dalam negeri? Misalnya yang timbul dari isu-isu kemiskinan atau kebodohan maupun ketidakadilan. Nah, ini nantinya bisa menjadi salah satu penyebab ancaman di bidang sosial budaya. Seperti apa misalnya? Seperti separatisme, kemudian terorisme, dan lain-lain. Itu adalah contoh daripada ancaman di bidang sosial budaya. Itu yang dari dalam. Kalau dari luar misalnya timbulnya gaya hidup yang konsumtif, nah sekalian. Konsumtif itu maksudnya selalu ingin mengenakan barang-barang yang dari luar. Ini nanti bisa juga sebagai ancaman. Dan satu lagi, contoh bentuk daripada ancaman dari luar di bidang sosial budaya ini adalah memudahnya semangat gotong royong, anak sekalian. Nah, itu anak sekalian yang ancaman di bidang sosial budaya. Dan ancaman yang terakhir yang tadi Bu katakan IPOLEK-SOSBUD HANKAM itu HANKAM pertahanan dan keamanan. Ini pada umumnya ancaman pertahanan, ancaman di bidang pertahanan ini
biasanya berupa ancaman militer, anak sekalian. Ancaman militer itu seperti apa? Misalnya ada agresi, inovasi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, dan lain-lain. Nah, itu tadi anak-anak sekalian, Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah paparkan macam-macam bentuk ancaman, yaitu Ibu ulangi sekali lagi, bentuk macam-ancaman itu tadi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, yang sudah Ibu jelaskan seperti apa. Setelah kita mengetahui macam bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, sekarang kita akan beralih bagaimana cara mengatasi atau bagaimana strategi mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Baik anak sekalian, kita lihat sekarang bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai yang besar, sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang berdiri, namun dengan tidak meninggalkan kerjasama atau hubungannya dengan negara-negara lain. Tentunya kerjasama yang dilakukan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Ini adalah termasuk daripada strategi cara mengatasi ancaman di bidang politik. Kita lanjut, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Caranya yaitu dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, dan dengan fokusnya itu juga pertanian, ya, dan pertanian itu dijadikan sebagai prioritas utama. Kenapa Ibu katakan pertanian itu sebagai prioritas utama? Karena rakyat Indonesia itu kan sebagian besar mata pencariannya di bidang pertanian. Jadi itu di bidang ancaman di bidang ekonomi ini, strateginya itu dengan apa tadi? Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan perekonomian dijadikan sebagai prioritas utama. Sekarang kita beralih bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia itu harus selalu waspada akan adanya kebudayaan yang datang dari luar yang memungkinkan dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah ancaman di bidang sosial budaya. Nah, Ibu ulangi sekali lagi, strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya ini, bangsa Indonesia harus selalu, atau kita semua sebagai bangsa yang cinta kepada tanah air Indonesia ini, harus selalu waspada akan adanya pengaruh-pengaruh sosial budaya yang datang dari luar. Bagaimanapun juga kita sebagai bangsa Indonesia punya budaya yang tidak kalah dari budaya-budaya luar itu. Misalnya tari-tarian tidak kalah menariknya dari budaya dari tari-tarian yang ada dari luar. Itu anak-anak sekalian kita perlu lestarikan. Kemudian setelah bagaimana strategi mengatasi ancaman bidang sosial budaya, sekarang bagaimana mengatasi strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, ini sudah jelas diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia atau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada, bisa kalian lihat, bisa kita buka di dalam pasal 30. Jelas di situ. Di dalam pasal 30 itu mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara wajib dan ikut serta, Ibu ulangi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi sudah jelas bahwa tentang strategi mengatasi ancaman bidang pertahanan dan keamanan ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang cinta akan bangsa, negara, dan tanah airnya. Dan terakhir anak sekalian, Ibu akan paparkan tentang ciri daripada sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Ada 3 ciri anak sekalian untuk sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia itu. Mana yang 3 itu? Yang 3 itu adalah bercirikan kerakyatan, yang kedua bercirikan kesemestaan,
Dan yang ketiga bercirikan kewilayahan. Kerakyatan. Kerakyatan ini tentunya untuk kepentingan rakyat. Sedangkan kesemestaan, semua sumber daya nasional itu untuk kepentingan pertahanan. Dan yang terakhir adalah kewilayahan. Maksudnya kekuatan pertahanan dilaksanakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak sekalian, Ibu sudah jelaskan tentang pokok bahasan kita mengenai ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Ibu sudah jelaskan tentang ancaman bentuknya dan cara strategi mengatasi ancaman tersebut. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan Ibu, dan Ibu berharap kalian tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk latihan soal, kalian bisa mengerjakan halaman 172 dan 173 di buku.